alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bisa hadir lagi dalam taklim akhir pekan kita. Ya, ngaji di akhir pekan setiap Sabtu pagi ya, kecuali Sabtu ketiga karena saya menjaga hubungan dengan sebuah masjid ya, masjid lama, banyakkan orang tua juga. Dulu banyak kegiatan, kemudian mulai agak sepi-sepi gitu. Nah, ketika minta untuk kajian, ya udah saya bilang sebulan sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus merawat hidayah dan ukhuwah ya di antara kita. Nikmat persaudaraan, saling tegur sapa, saling menguatkan dalam kebaikan. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat serta segenap umat. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa terakhir? Ali Imran. Ya, ayat berapa? 92. Lantana lu ya? Oh. Hari ini kita baca bareng-bareng. Saya izin gak bisa sampai lama banget ya. Ada acara jam 7:30 di Depok 1. Tapi gak bisa bawa mobil. Jadi crowded tuh. Saya harus pulang ganti motor gitu. Ya, biar bisa kekejar semuanya ya. Jam 9:30 saya harus ada di Senopati di Jakarta acara, jadi agak harus baik ya. Udah dibuka ya, kita baca satu halaman, nanti baru beberapa hal kita tadabburi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barengan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ dari إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ بِالتَّوْرَاةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Shadaqallahul azim. Baik ya, semoga sehat Bapak Ibu-ibu. Ini banyak yang nggak hadir nih. Oh, rapat apa? Oh, masjid. Masya Allah. Gimana pengantin baru? Semoga berkah terus ya. Ajak ngaji. Ya, karena sakinah itu salah satunya itu adalah ketika kita dekat dengan Quran. Ya. Bahkan kata Rasulullah itu keutamaan yang pertama dalam majelis ilmu itu adalah sakinah. Ya. Majtama'a tidak berkumpul fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitaballah, dia baca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan, illa nazzalat alaihimus sakinah, maka yang pertama Allah akan hadirkan sakinah, ketenangan. Nah, keluarga kita kan pengen sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa nyaman, tenang dengannya. Ya, siapapun nih di antara kita, dekatkan dengan Quran, insya Allah mudah-mudahan ya, Allah akan menjadikan orang yang lebih mudah untuk hadir pada dirinya ketenangan. Masalah pasti ada, ya. Hambatan pasti ada, tantangan ada, gangguan ada, ancaman ada. Ya, tapi kalau kita dekat dengan Allah, maka insya Allah ya hati yang Allah akan satukan. Ya, jangankan di luar, di dalam ya, dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan orang yang gak kita kenal aja tadinya, tapi dengan keimanan akan menghadirkan ta'liful qulub. Ya. Surat Ali Imran ayat 103. Ya. Ya, ini suruk ya. Ya. Dengan iman bisa menghadirkan ta'liful qulub. Ya, ta'lif itu kesatuan hati. Dasarnya apa? Iman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, betul ya, Ali Imran 103. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah SAW. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Tafarruq, firqah. Ini sifatnya umum ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan, yang dulunya kalian berpecah belah. Ini sebelum datangnya Islam, ya. Manusia itu di Jazirah Arab itu gampang sekali berantem. Gampang sekali terjadinya perpecahan. Ya. Kemudian kata Allah, fa'allafa baina qulubikum. Nah, ta'liful qulub dari fa'allafa. Maka Allah satukan hati di antara kalian. Penghulunya baca doa enggak? Allahumma alif
bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, enggak? Atau enggak nyimak lagi ngeliatin bininya aja gitu kan. Jadi lagi tegang. Ya, walaupun ini doanya doa budaya ya, biasaan kita. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang sedang didoakan, itu masalahnya. Ya, jadi kita bukan bicara itu kan bukan dari Nabi. Ya iya, banyak doa bahkan kita jarang dari Nabi kita sering pakai. Ya, anak pengen ujian, coba doanya apa? Anak pengen ujian nih, ya ujian sekolah. Terus kita baca doanya apa? Itu doa pengen belajar. Ini ujian. Itu biarlah dada kita dilapangkan gitu kan. Ini mau ujian. Ujungnya pakai bahasa Indonesia, ya Allah mudahkan anak saya. Sebentar lagi PSAJ. Coba cari dari Nabi itu. PSAJ gitu kan nggak ketemu. Ya, maksudnya jangan sampai nanti kita banyak doa. Kan banyak sebenarnya doa-doa kita itu adalah susunan dari bahasa Arab, tapi tidak tekstual, itu ngambil dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW. Kita sering Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Sering dengar nggak? Pertanyaan Nabi emang doa kayak gitu? Kan enggak, gitu kan? Artinya boleh aja kita berdoa secara umum lebih khusus pada hal-hal yang tertentu kan seperti itu. Nah, kalau kita udah begitu, kalau bisa kita paham. Nah, dalam konteks hadis ini, materi ini berkaitan fa'allafa baina qulubikum. Kita sering tuh kalau orang menikah tuh Allahumma alif bainahuma. Ya Allah, satukan di antara keduanya kama allafta baina Adam wa Hawa, sebagaimana engkau sudah satukan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu sebenarnya maksudnya. Kan tadinya kan beda. Tadinya orang lain. Tadinya enggak paham. Tadinya bukan mahram. Kemudian pengen dengan keimanan tuh ikatan dalam kalimat saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, maka kita pengen adanya takliful qulub. Nah, gimana cara nyarinya, menjaganya? Selalu bingkai dengan keimanan, karena iman yang akan menyatukan. Ya, bahkan ya di dalam salah satu tafsir ya bicara tentang ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah, ya tadinya dia bersaudara itu bisa jadi gak akan pecah, tapi tadinya nggak bersaudara maka dia jadi nyatu. Itulah iman dan tanpa iman. Orang bagi warisan tanpa keimanan rentan pecah itu saudara. Iya ya. Yang satu maunya pakai iman, artinya konteks Quran. Yang satu enggak, udah bagi rata aja gitu kan. Kata yang satu, lu sih udah enak dunia lu. Ya, udah di atas, gue kan masih di bawah. Udah masih di bawah pakai Quran lagi. Gitu kan. Makin habis benda gua. Wah, kadang-kadang tuh kalau udah masalah dunia, itu agama bisa hilang. Bayangin aja, coba deh bayangin Nabi lagi khutbah Jumat. Ditinggalin sama jamaahnya. Saya tuh gak kebayang loh. Artinya seberapa begitu besarnya daya pikat dunia itu. Sampai sahabat Nabi hidup bersama Rasulullah. Satu majelis Jumat dengan Rasulullah. Ketika ada pedagang dari Syam datang. Dengan bawa dagangannya gitu kan. Bubar. Tinggal beberapa, sekitar 10 orang saja. Sahabat-sahabat yang memang dia udah sama dunia itu, ntar juga dapet kalau ada rezekinya gitu bahasanya. Apalagi kalau cuma suami, apalagi cuma sekedar istri. Kalau orientasinya dunia, ada yang lebih kinclong, ditinggalin. Kalau nggak pakai iman. Ya kan? Kadang-kadang tinggal nunggu waktu. Ya. Ini sejak pengangkatan P3K nih. Ya, ASN kan.
Ini Jawa Barat, Banten, rentan banyak gugat cerai. Yang menggugat istrinya. Karena selama ini gajinya di bawah suami. Dengan diangkat gajinya di atas suami. Bahkan ada tuh wallah alam. Kalau saya ngelihat, saya bukan rekayasa, bukan konten. Mungkin ilustrasinya konten, ya. Tapi ada bahasanya gini. Jadi guru semuanya dibiayain sama suaminya tuh. Akhirnya bisa dapat S1. Giliran diangkat jadi P3K minta cerai sama suaminya. Kalau tahu gitu gue nggak gitu kan. Bukan masalah itu, masalahnya tidak dibarengi dengan iman. Ya, kalau nggak dibarengi dengan iman, orang sudut pandangnya itu pasti dunia kok. Iya, kalau udah dunia itu nggak bakal pernah puas. Ya. Selalu ada banding-bandingnya. Walaupun ada yang bilang jangan dibanding gitu kan. Ojo. Nah, jangan dibanding. Itu karena banyak orang yang ngebanding. Sama, saya juga kan manusia. Ya, kalau tanpa nilai iman saya bandingin. Istri gue udah 50 tahun gitu kan. Sementara ya interaksi dengan anak-anak ABG gitu kan. Anak-anak SMA, anak-anak SMP. Ada guru fresh graduate ya, baru pada lulus, usianya usia 24, 25 gitu kan. Ya Allah, kalau tanpa iman tuh ujung-ujungnya ngebandingin. Gaji sama ya. Nah, termasuk adalah bagaimana kita menjaga hubungan itu di ayat ini baik hubungan sosial secara umum maupun yang paling kecil itu di dalam lingkungan keluarga kita. Bingkai dengan keimanan. Ada seorang anak bisa jadi itu nggak bakal nganggap orang tuanya karena orientasinya itu adalah dunia. Dia merasa orang tuanya nggak bisa ngeberikan apa-apa. Sama bapak sih madesu, masa depan suram. Gitu. Tuh lihat tuh bapak tetangga tuh anaknya itu dibandain gitu. Ya. Tapi kalau dengan iman ada rasa syukur. Dia selalu ngelihat nilai positif di sisi nilai kekurangan. Ya emang bapak gua dari segi harta nggak ada apa-apanya. Tapi lu pernah nggak ngerasain diantar mulu kemana-mana sama bapak lu? Itu baru terasa nanti. Kalau kehilangan. Kalau sudah tiada katanya baru terasa. Gimana Pak? Pakai nada dikit. Gimana Pak Imam? Yang ngerti dangdut biasanya langsung tuh treng langsung direkam dia. Langsung. Saya sense dangdutnya itu agak tinggi ya, mohon maaf. Apalagi lagu-lagu jadul tuh, lagu-lagu Oma ke sana tuh. Karena dulu gedenya itu di lingkungan yang rumah mepet, kalau pagi-pagi itu musiknya ya Allah. Kok nggak cukup gitu denger sendiri doang gitu. Hari Minggu yang lalu saya pulang ngaji dari Pitara nih, saya kalau satu tempat sebulan 2 kali di situ. Nah, nanti saya ke sana kan. Nah, kemarin pas pulang masuk gang mau arah kompleks saya, cuma saya potong lewat gang. Bunyi, kan ada yang nikah. Ya Allah, itu nyetel lagu di rumah. Itu soundnya kayak sound horeg, gede banget. Iya, nyetar sama astagfirullah. Kita aja yang naik motor itu deng-deng gitu kan. Bilang, ya Allah. Itu kita yang cuma sekali lewat, itu ngerasa nggak nyaman. Ini gimana tetangga-tetangganya? Tapi nggak semua tetangga merasa dirugikan kan. Ada yang merasa alhamdulillah nggak perlu pakai punya musik bisa dengerin gitu kan. Kalau saya tuh diuntungin dengan ini. Saya punya tetangga itu burungnya tuh banyak. Jadi kalau pagi itu berkicau. Nah, saya bagian dari rumah gitu. Keluar. Saya kan kalau pagi itu pada subuh kan di luar tuh sama anak tuh kan. Quran time lah gitu. Kalau udah selesai, bang, ini sepi banget nih nggak ada suara. Ya, kita pancing biar bunyi ya Bu langsung. Langsung. Tuh kan udah nikmati aja gitu ya. Baik lagi ya.
Jadi Quran tuh kalau kita berinteraksi dengannya, bukan cuma bicara bagaimana nanti di surga, bukan cuma bicara nanti akhirat, enggak. Karena untuk menggapai di sana butuh tangga. Tangganya itu adanya di dunia gitu. Ibarat tangga itu naik pas kita buka tek surga gitu kan. Yang repot kita naik pas buka neraka. Nauzubillah. Makanya tangga itu yang harus kita titi gitu. Kadang-kadang untuk ke arah akhirat itu tangganya nggak naik, nyantai landai gitu kan. Gue yang ini aja enak, kenapa? Landai. Pemandangannya indah gitu kan. Tapi ujungnya neraka. Kata Rasulullah SAW, hujibatin jannah bil makari. Sorga itu dikelilingi, ditutup dengan sesuatu yang kita nggak suka. Waalaikumsalam. Tapi anar disyahwat. Neraka itu ditutup tuh, dikelilingi, ya, tersembunyi dari hal-hal yang disembunyikan dengan hal-hal yang sesuatu yang kita pengen. Tapi di baliknya itu ada neraka gitu. Nah, ayat ini wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada takdir Allah. Pegang teguh, maka insya Allah taklif qulub itu akan mudah hadir. Kalau saya dulu ingat tuh, ada seorang ustadz bilang, kalau suami tujuannya Allah, istri tujuannya Allah, masa sih tujuan yang sama nggak bisa bareng gitu. Tapi kalau yang satu tujuannya Allah, yang satu tujuannya dunia, ya nggak bakal bisa bareng. Dipaksain nggak bakal ketemu nanti. Itulah kenapa milih istri itu ada standar agamanya. Fazfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih agama. Ini pengaruh bermanfaat buat nanti anak-anak kita. Nyari mantu. Kita harus selektif. Ada orang jangan pilih-pilih kasih. Ya kasih itu harus pilih. Masa sembarangan? Ya, nggak bisa. Itu kalimatnya indah, tapi jadi racun sebenarnya. Jangan pilih-pilih, nggak bisa. Quran tuh ngajarin pilih. Ya, di wanita dinikahkan karena 4 hal. Maka pilih. Kata Allah, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Standarnya agama, walaupun nggak harus sampai 100% nilainya. Tapi jangan dibawa KKM. Jangan dibawa kriteria ketuntasan minimal. Standar minimal tuh sholat 5 waktu. Itu standar minimal. Standar minimal bisa baca Quran, walaupun nggak harus hafiz Quran. Syukur-syukur namanya hafiz. Ya. Oh kan, baru lahir udah hafiz kan. Masya Allah. Nah bapaknya, anaknya aja hafiz, apalagi bapaknya gitu kan. Wajar bapaknya imam, anaknya aja hafiz ya. Tapi kenapa hafiz nggak bisa jadi imam? Karena beda orang. Iya masih di Islam. Lagi udah di sini yang lulus? Belum. Yang gede udah di sini. Saya belum pernah ketemu ya. Kayaknya belum ya. Waktu yang acara yang di sini Cibubur ya. Agak lupa. Baik ya, kita lihat lagi. Yes. Pergi silakan. Nih, saya senang kayak gini. Lihat foto. Apa? Bazar. Ada acara. Ya maksud saya gini, saya selalu ngingetin di majelis-majelis time saya gini. Kalau nggak bisa datang di awal, di akhir nggak apa. Jangan merasa, gue datang pas makan doang. Jangan. Karena di sini nanti ada takliful qulub, menyatunya hati. Ya, kalau bisa di awal pulang duluan juga nggak masalah. Ya, kalau nggak bisa di awal akhir, tengah-tengahnya doang juga nggak masalah. Ya kemarin nih hari Selasa pengajian malam
jauh dari tempat saya, kita beda kecamatan. Saya datang kan, ada yang satu tuh orang tuanya lagi di IGD, mertuanya. Ustaz, saya tidak bisa hadir karena lagi nemenin mertuanya itu masuk IGD. Tahu-tahu jam 10, jam setengah 10 malam, ya, udah selesai materinya, datang dia. Ya, kenapa? Aneh kangen. Terus gimana keluarga? Alhamdulillah, kondisi udah terkontrol, tinggal masuk ruangan, tapi dijagain sama keluarga istri. Jadi Anda bisa kesini dulu. Nanti setelah ini balik lagi ke rumah sakit. Bilang, Masya Allah. Ya, ini jadi prioritas. Kemarin kajian saya itu tentang prioritas hidup. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa memprioritaskan. Dan ketika kita sudah tidak diprioritaskan sama suami, sama istri, itu hati-hati. Gitu. Kemarin kajiannya cukup panjang ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang diprioritaskan. Ya, kalau kata ustadz saya, cara kita meminta perhatian adalah yang paling gampang dengan apa? Yang paling gampang, berikan perhatian. Maka tanpa diminta akan datang insya Allah. Jadi cara kita meminta yang paling baik adalah berikan yang terbaik. Saya dapat materi itu kemarin malam Jumat, saya bilang, oh iya. Ya secara umum kita tahu ya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan, kebaikan balik pada kita. Tapi dengan kalimat cara meminta yang terbaik adalah dengan memberi. Kemudian kajian tentang kajian keluarga. Ya, jangan sampai kita pengen mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pasangan hidup kita, tapi kita belum pernah ataupun jarang, bahkan tidak, naudzubillah, melayaninya dengan yang baik. Kalau kita melakukan pelayanan yang terbaik, insya Allah ya, itu akan balik lagi kepada kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, iman dan kesatuan hati ini sangat dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW bersabda gini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, ya, ada 3 hal. Nah, awalnya sama, ini hadis ya, di hadis Arba'in nomor 15. Yang pertama kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini kan tentang iman. Maka ada ta'liful qulub. Caranya gimana? Falyakul khairon. Falyakul khairon. Ya. Hendaklah dia berkata yang baik, auliyasmut. Ya. Atau dia diam. Coba deh. Salah ngomong, orang bisa pecah lu ukhwah. Betul nggak? Iya. Jadi kata-kata yang baik bukan cuma menjaga kita dari dosa. Kata-kata yang baik juga menjadikan orang bisa menyatu hati dengan kita. Pernah dengar istilah luka batin? Pernah nggak? Ini di psikologi ya katanya. Saya kalau bukan orang psikolog ya. Tapi kemarin saya waktu awal tahun itu ada penanganan P3K. P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, baik fisik maupun batin gitu. Fisik maupun psikis. Nah, kalau luka sifatnya fisik, itu kalau udah sembuh, itu selesai. Tapi luka batin, itu bisa longsong, panjang. Dan kebanyakan suami istri, itu lukanya tidak terobati, cuma dilupakan. Nyambung nggak maksudnya? Beda kan antara dilupakan sama diobatin kan? Ada kawan saya jatuh dari motor, ditabrak katanya. Orangnya bertanggung jawab segala macam, cuma dia bilang karena pengen diurus ke polisi, ini kalau kecelakaan ini panjang urusannya, harus ada BAP segala macam. Wah udahlah, akhirnya direkayasa, bikin kecelakaan tunggal, bahasanya kayak gitu. Biar nggak ngurus dengan polisi, takut apa? Biayanya banyak segala macam katanya. Ya udah habis tar motor bisa kesita segala macam mobil. Udahlah jangan deh. Ini bahasanya gitu. Dia ya, saya cuma ngutip aja. Ya. Nah, singkat cerita dia bilang, "Udah nggak nape. Saya pakai obat gosok walaupun kata diagnosa dokternya sebenarnya ada otot yang putus gitu." Ini maksudnya dalam konteks melupakan tapi tidak menyembuhkan. Ya, saya udah bilang hati-hati.
Bisa jadi saat ini kita merasa udah BA enakan. Tapi ternyata suatu saat, karena dia nggak sembuh, ketika ada pemicu sedikit aja, makin masalah. Nah, kita dalam interaksi dengan kita, kadang-kadang kita nggak memperhatikan kira-kira orang luka nggak ya dengan kata-kata saya. Bukan cuma di luar loh, tapi termasuk kita dengan anak-anak kita dengan pasangan hidup kita. Jadi ketika Rasulullah mengatakan, iman tuh harus tercermin dari lisan kita. Falyakul khairon. Ayo kata-kata yang baik. Khairon itu bisa artinya tuh yang terbaik, khair. Auliyasmut atau diem aja. Coba deh, sebagai suami, kapan terakhir kita menyebutkan kata-kata yang dianggap indah untuk istri-istri kita? Indah tuh bukan berarti kita kayak pujangga merangkai kata. Mama, walaupun papa sudah tidak bisa memeluk engkau seperti yang dulu. Sehat, Pak. Ya nggak harus gitulah, ya kan? Tapi ada kalimat yang beda. Ya, yang membuat istri itu merasa nyaman. Harus sering-sering. Apalagi untuk pengantin lama. Karena pengantin baru nggak perlu disuruh. Ya kan? Manggilnya itu lembut banget. Ya. Ya, kalau dehemnya itu penuh makna. Ya. Iya kan? Kode. Ya, pulang habis dari kantor, kalau sebentar Pak, mau yang hangat atau yang dingin? Ya, kodenya udah dapat gitu kan. Tapi nggak sedikit kan ujung-ujungnya bosen. Nggak ada lagi tuh kalimat-kalimat positif. Ya, pernah saya waktu itu sebutkan ada 5 ya bahasa cinta. Salah satunya itu adalah apresiasi dalam kata-kata, ungkapan. Walaupun nggak semua, ya nggak semua orang itu merasa nyaman karena ada pilihan. Ya, ada pendekatannya beda-beda. Ya. Tapi dari kata-kata itu, insya Allah, ya, mudah-mudahan ketika kita tulus, ikhlas, itu bisa masuk ke dalam hati. Ya. Maka hati-hati ketika kita bicara, ya, kalau kita nggak punya kapasitas di dalamnya. Kemarin saya mau khutbah Jumat, ada siswi saya tuh SMP Putri, lagi sendirian aja di tenda. Dia kan ada tempat duduk, ada tendanya kayak gitu. Memang buat nyantai ya, buat orang tua kalau jemput di situ. Pas saya mau keluar khutbah tuh, ini anak ngapain sendirian? Saya deketin kayaknya nangis. Ya, what happened with you? Kenapa kamu? Dia enggak apa. Kamu nangis? Iya. Kenapa? Sedih. Kenapa sedih? Makin ini, waduh. Saya bilang nggak bisa nih, saya nggak tahu orangnya kayak gimana nih. Akhirnya udah, saya di grup guru tuh sambil jalan mau khutbah, saya bilang ada siswi lagi nangis di pojok tuh tenda merah, tolong dong dari guru piket ada yang deketin. Yang langsung respon itu ternyata guru BK. Ya, guru BK akhirnya langsung tuh kasih, oh iya Pak, ini anak yang memang sedang dalam penanganan kami. Dijelasin tuh, emang begini, bilang, alhamdulillah. Karena ternyata nggak semua orang bisa melakukan pendekatan. Ya. Jadi dia udah ke beberapa psikolog, nggak keluar tuh kata-katanya. Tapi giliran ke sekolah kita, ketemu dengan psikolog kita, itu curhatnya panjang lebar. Ya, makanya orang tuanya, kok di sini jadi bisa ngomong gitu. Karena di sini kan biasa nanganin siswa. Mungkin di luar itu nanganin orang dewasa atau apa, kan beda pendekatannya. Kalau kita kan biasa ngobrol gitu. Ibarat misalnya kita dokter gigi yang jarang nanganin anak kecil. Habis dah udah tuh anak kita kan trauma.
Tapi kalau yang biasa nanganin anak kecil, wah diajak ngobrol, main dulu gitu kan. Ya tahu-tahu ya. Tapi kan ada dokter yang nggak sabaran gitu kan. Ya. Sama tukang cukur juga gitu. Ada tukang cukur yang memang ajak ngobrol, main, diginin sambil ketawa, enak. Ada yang enggak, udah apa nyureng kalau orang Betawi gitu kan. Gitu. Tuh anak trauma, besok hari itu bisa sampai nangis-nangis. Besok kita nyukur, nggak mau. Ya, ada trauma. Luka batin. Ya, kelihatannya kan biasa kan, karena ada unsur paksa. Nah, kadang-kadang tuh dari lisan kita. Termasuk saya nih yang orang banyak ngomong kayak gini, ngeri. Ya, ceramah itu kan kadang-kadang orangnya beda-beda karakternya. Ya, khawatir. Maka Rasulullah ngajarin tuh. Ya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dan itu salah satu efeknya itu adalah menjaga hubungan. Kalau salah ngomong bisa panjang urusannya. Ya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahil wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya. Maka hendaklah dia memuliakan tetangga. Itu kan jaga hubungan dengan orang lain. Ya. Siapapun tetangga kita. Ya, muslim, non-muslim. Jangan cuma gara-gara beda etnis, akhirnya kita udah ngejudge orang. Emang kalau orang ono tuh begini gitu kan. Enggak, selama dia iman, dia juga punya kewajiban untuk berbuat baik sama tetangganya. Bahkan kata Rasulullah SAW, saking Islam tuh ngajarin agar kita berbuat baik sampai sama tetangga, sampai orang menyangka seakan-akan tetangga itu bisa menjadi ahli waris. Gitu. Sampai hadisnya itu kayak gitu. Karena apa? Begitu memuliakan. Bahkan kata Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman sampai 3 kali. Siapa? Tetangga yang tidak merasa aman dari perbuatan kita. Ini kan bagaimana menjaga hubungan. Wala tafarraqu. Sebab dalam hubungan iman, maka ada ta'awanul ala taqwa. Dalam hubungan bukan orang beriman, non-muslim, maka ada kalimat ta'awanu alal birri. Berbuat baiklah, kerjasama dalam kebaikan. Ya. Maka kata Rasulullah ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa tuh tetangga yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, yang paling dekat pintunya dari. Ada beberapa kasus sampai tetangga nggak dikasih akses jalan keluar sama tetangganya yang lain. Yang terbaru tuh saya lihat tuh, ada orang bangun rumah, dikasih space tuh 1 meter, biar kalau airnya itu ke tempatnya dia. Yang sebelah dihabisin. Bro gitu kan, bangun. Airnya ke rumah yang ini. Difilmin tuh. Kita bangun kasih jarak, dia ngabisin. Udah gitu turunnya ke sono lagi kan. Ya Allah, bertetangga katanya, ya Allah. Ya. Ada yang akhirnya bikin jembatan sendiri, ingat gak? Ya viral ya, bikin jembatan. Ya, karena nggak dapat akses keluar gitu. Udahlah, karena di pinggir kali gitu, udah bikin jembatan sendiri gitu. Ya. Walaupun pakai baja ringan, katanya ngeri hancur. Ya. Ini hati-hati. 2 pekan yang lalu saya ngisi pengajian di pengajiannya orang Betawi. Jadi Ustadz Betawi, dia punya pengajian. Cuma 5 RT. Saya tanya sekalian arisan. Bang, ini 1 RT berapa kakak? Ada 500 kali. Ya Allah ya Rabbana. Saya nanya ketua RT, saya hampir nggak percaya. Orang saya 1 RW 250 kakak gitu kan. Ada ke 500. Ya Allah banyak banget. Nah, saya ngisi pengajian 5 RT. Nah, 5 RT ya, datang. Nah, orang Betawinya itu ustadznya, ya, saya biasa dijamu di rumahnya.
Itu hampir semua tetangga tuh sederetan, itu bukain pintu gerbangnya tuh, mobilnya pada parkir di luar. Kata dia gini, nih kalau kita bikin hajatan tetangga kayak gini, cermin kalau kita diterima sama tetangga. Karena banyak ketika hajatan, dikunci, ini tuh dia pulang kampung, tapi gerbangnya dikunci, ini enggak, semua gerbangnya dibuka-bukain. Jadi tuh pas waktu itu hujan, jadi orang pada masuk ke rumah tetangga-tetangganya, welcome, enak. Kadang-kadang baru hajatan dikit doang, nutup jalan tetangga. Mending ada jalan muter. Orang dibiarin cari jalan sendiri gitu kan. Ya Allah. Saya jam 10:30 malam pulang naik motor habis ngajar ngaji. Tahu emang tetangga ada hajatan sono kan. Ya, lewat jalan yang lain. Nah, perginya nggak ditutup, pulang ditutup juga. Saya bilang, ya Allah ya Rabbana, udah jalan sempit, padahal nggak ada akses, maksudnya nggak ada masalah, tapi masih agak jauh. Kok nyusahin banget. Yang paling saya nggak suka nih diantaranya kalau orang nganterin orang meninggal, itu yang ngawal tuh mayatnya masih jauh, jalan udah ditutup-tutupin gitu kan. Ya Allah ya Rabbana, astagfirullahalazim, gak gini-gini banget kali gitu kan. Masih jauh, kita udah berhenti, mana dia mayatnya gak lewat-lewat gitu kan. Nah, orang gak ngerti nih, kalau mau, dulu saya biasa kampanye aja dulu saya. Kalau kampanye itu setengah jalan, gak boleh satu jalan. Bagi, kasih orang jalan. Saya bikin akan ada demo, itu harus ada akses buat orang tuh kemana. Di Depok tuh ada waktu itu, demo Palestina. Itu 2 jalur. Kasih tahu, oh yang ini kontraflow. Diatur sedemikian rupa. Jangan sampai habis sama sekali, kasihan orang. Ini kadang-kadang untuk acara pribadi. Ya kan? Akhirnya, ya Allah, ngerugiin tetangga. Kalau udah sekali cacat seumur hidup tuh. Ada jamaah saya pindah. Cuma gara-gara gak nyaman sama tetangga. Dia tanya, kenapa ente pindah? Aduh, tetangga gue gak kuat gitu. Kita pengen, jadi bahkan kalimatnya gini, kayaknya ngiri kali sirik ya. Nggak boleh kita beli ini, ada aja omongannya gitu kan. Ya namanya hidup bermasyarakat saya bilang. Biasa aja, jangan baperan gitu. Akhirnya dia pindah, walaupun pindah rumahnya lebih gede, lebih elit ya. Iyalah, itu satu sisi. Tapi sisi lain lingkungan. Tapi di rumah yang elit itu susah nyari tetangga. Karena saya ketemu ke rumahnya, nggak ada tuh yang namanya duduk di pos, berdua ngobrol, itu nggak pernah tuh ketemu. Kalau ke sana itu udah di dalam rumah aja, nggak kemana-mana. Saya pernah di komplek elit lah di Depok tuh. Sebenarnya tetangga saya, dia adalah bosnya. Ustadz, bisa datang nggak ke acara ini syukuran atau ya sedekahan almarhum bos saya. Oh gitu. Tapi Ustadz bawa jamaah ya. Berapa? Ya 5 juga nggak napa gitu. Udah kan. Saya datang tuh bawa 5 orang pakai mobil saya. Ternyata jamaah yang datang cuma jamaah saya 5. Yang lain tuh nggak ada tetangga. Saya kira yang di pojokan tetangga, ternyata bukan. Itu saudaranya dari Surabaya. Jadi saya kumpul acara. Dalam hati, ini begini-begini doang nih. Kasih ya, ini susah Ustaz kalau ngumpulin tetangga. Katanya, ya Allah. Mana enak hidup kayak gitu. Makanya salah satu mencari tetangga terbaik di mana? Di masjid. Ya, kalau dia nggak pernah ke masjid, nggak bakal ketahuan. Tapi kalau sering ke masjid, ke musola, pulangnya tuh, Bapak yang di blok itu ya? Alhamdulillah. Enak. Tapi kalau kita udah punya cacat, na'udzubillah dengan tetangga. Ya, yang berikutnya, fayukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Orang punya image positif terhadap kita ketika ngelihat datang ke rumah kita. Ya nggak harus mewah. Senyum, salam. Ya, kadang-kadang tamu datang salamnya kita nggak jawab kan? Assalamualaikum. Mohon maaf, lewat aja Pak.
Jawab dulu. Waalaikumsalam. Maaf ya Pak ya, lewat dulu ya. Kan enak. Ya. Giliran maaf aja nggak tahu tetangganya. Assalamualaikum. Mohon maaf. Bapak. Kok nadanya sama? Karena udah negatif thinking sama orang. Udah semangatnya nolak gitu kan. Ini sumbangan nolak gitu kan. Dan tamu juga harus tahu diri. Jangan karena orang pasti kita dihormatin. Kita cari makan siang yuk rumah dia. Kalau ke sono, insya Allah loh, dia ustadz, dijamu gitu kan. Kata ustadznya, ini tamu yang baik nih. Kalau dia datang, biasanya bawa makanan sendiri gitu kan. Pas datang, ini air dukun doang. Dan nggak boleh ngandelin, hati-hati. Hati-hati bahaya, nggak boleh ngandelin. Makanya ada beberapa majelis taklim yang jumlahnya sedikit, saya sering ajak makan ke sana ke. Ini siapa yang bayar? Saya yang bayar, saya kaget. Bener Ustaz. Lah iyalah orang saya yang ngundang. Oh, biasanya kenapa? Karena jumlahnya di bawah 10. Kalau di 10 lumayan. Gitu kan. Banyak kadang-kadang ada yang remaja ya. Apalagi yang belum nikah gitu. Habis kumpul ngaji kadang lama. Malam ini kita ngajinya di Bakmi Jogja ya. Siap Ustaz, gitu kan. Bahkan ada satu majelis taklim jumlahnya sekitar 11 atau 12 orang gitu kan. Kan dari rumah ke rumah. Ya, kadang-kadang acara jam 8, 9 baru datang. Ada yang udah OTW nggak sampai-sampai. Ya, iya. OTW kok nggak sampai-sampai. Gitu kan. Ya, ujung-ujungnya kayak nggak bisa nih. Terjebak macet. Udahlah terserah lah kayak gitu kan. Sampai suatu saat tuh ada satu orang jamaah karena dia alhamdulillah qadarullah dapat rezeki habis bisnis apa gitu kan. Bilang, "Jatah di rumah saya kita di rumah makan Arab aja di sono." Langsung di-share tuh. Ya, insya Allah malam ini kita ngaji di rumah makan Arab di sini, saya sebutin lah tanpa nyebut merek ya. Yang konfirmasi datang full. Pas datang full. Katanya satu, tumben kita full. Foto-foto nih, mumpung full tim katanya. Kan kayak gini kan ada satu izin, ini enggak full aja. Karena semangat dia, saya ingin menghormati tamu. Kalau di rumah saya itu agak terbatas karena jauh. Ya saya pengen ya udahlah kita sekali-kali. Bilang ya udah, kalau sekali-kali nggak nafkah, kalau berkali-kali lumayan. Ya. Jadi gitu ya Bapak dan Ibu, kajian kita saat ini bagaimana kita merawat hubungan di antara kita, diawali dengan kita dengan pasangan kita, kita dengan anak-anak kita, juga kita dengan masyarakat. Dan itu basisnya adalah nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada malaikat, kepada hari akhir, juga kepada takdir baik, takdir buruk, juga kepada Quran ya pastinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kita juga menjadi tetangga-tetangga yang dimuliakan oleh tetangga yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita. Jadi kurangnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya. Saya biar sampai jam 7 sampai di rumah dan karena ganti kendaraan. Kapan-kapan aja kesini Bang Budi ngaji. Tinggal di mana? Lapangan itu. Sebelah. Oh, pinggir sebelah. Oh, ya. Ya. Di bawah ini.